Kami mau duduk diam mendengarkan setiap suara yang dari firman Kristus. Karena firman-Mu yang berkata Bapa bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Kristus. Kami bersyukur bahkan firman-Mu berkata di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Selagi umat-Mu mendengarkan firman-Mu Bapa, jantung mereka disembuhkan Tuhan, ginjal mereka disembuhkan Tuhan, syaraf-syaraf mereka disembuhkan Tuhan. Bahwa tubuh kami bukan sarang penyakit, tubuh kami adalah bait Allah, tempat di mana ada kesehatan, tempat di mana Allah berdiam dan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk menyampaikan kabar baik buat umat-Mu di GB Bumi Anggrek ini Bapa. Beracaralah, berbicaralah, dan Roh Kudus Engkau yang menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Tadi worship leader tanya siapa yang baru pertama kali tempat ini. Tadi saya mau angkat tangan saudara. Saya baru pertama kali di tempat ini, jadi terima kasih buat undangan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh para pengerja di tempat ini saudara. Salam kenal dulu, nama saya Pendeta Junianto Naibaho. Saya dari GB Live di Harapan Indah Bekasi. Tadi beberapa pengurus nanya dari rayon mana. Saya tidak di bawah rayon saudara, jadi saya mandiri, independen. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari namanya, saya orang Batak saudara. Saya Naibaho Sitakarain, generasi ke-16. Horas buat semua yang ada di sini. Cuman orang suka bingung, nggak kelihatan Batak rupanya katanya. Iya, mama saya Chinese saudara. Mama saya diangkat Boru Manihuruk sama Jenderal Manihuruk tahun 80-an saudara. Lalu menikah sama bapak saya. Ya, saya juga sudah menikah saudara, sama juga belum adat. Jadi istri saya juga orang Chinese. Saya punya anak 3. Jadi yang pertama itu SMA kelas 1 perempuan, ya. Yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki saudara. Ya. Jadi dia Naibaho yang ke-17 itu saudara. Saya lahir di Jakarta, cuman saya cukup sering ikut adat juga saudara. Ya, saya cukup sering ikut adat. Saya dulu termasuk pelaku yang bakar-bakar ulos saudara. Dari zaman tahun 2000-an tuh ada pengajaran itu saudara. Jadi kalau saudara orang Batak di sini, rajin-rajinlah ikut adat kalian. Ya, itu bagus kok. Ya, jadi baik itu, jadi kita juga bisa melayani banyak orang di sana. Saya bukan gembala full time saudara. Jadi saya gembala tapi tidak full time, saya full heart. Karena saya masih berbisnis. Jadi kalau saudara nanti mungkin ketemu di berbagai tempat, saya punya showroom mobil listrik Chinese di beberapa tempat. Paling sering saya ada di Mall Kelapa Gading karena ada showroom saya di Mall Kelapa Gading. Ini karena perintah Pak Sugi saya hadir pagi ini saudara. Saya tadi malam 1:30 baru sampai rumah balik dari Shenzhen saudara. Jadi saya ke Chongqing, lalu ke Shenzhen, lalu di Chongqing saya tanya Pak Sugi itu jadwal khotbah jadi ya Pak ya? Karena acaranya masih sampai hari ini sebetulnya saudara di Chongqing. Pak Sugi bilang jadi, oh yaudah siap perintah ya. Jadi saya pulang lebih awal saudara. Tadi malam saya 1:30 baru sampai. Senang jumpa kembali dengan saudara ya. Saya keseharian juga diundang mengajar ya, ngajar teologi. Saya lebih ke teologi perjanjian lama. Saya juga ngajar strategic management di S2 di PPM School of Management di Menteng saudara. Tapi keseharian saya lebih suka disebut sebagai Amani Mesiana gitu ya, bapaknya anak-anak gitu saudara. Ya itu gelar paling top itu jadi orang tua saudara. Ya, jadi kita nggak usah sombong sama gelar. Ya, saudara nggak usah berderet-deret sombong sama gelar. Karena satu hari nanti kita semua punya gelar kok, ALM. Apa itu ALM? Almarhum, saudara. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Ya, jadi kalau main-main ke Harapan Indah mungkin jumpa sama saya jangan
sungkan-sungkan bilang shalom gitu saudara. Ini pertama kali saya di Rayon 5, saya rutinnya di Rayon 7 sama Rayon 8 saudara ya. Dan saya senang jumpa kembali dengan saudara, sekali lagi satu kehormatan. Saya mau ajak kita semua saudara belajar tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu judul khotbah saya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau saudara punya firman Tuhan, kita buka kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Dari Kejadian 12 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama satu ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tahukah saudara bahwa 5 tahun terakhir adalah tahun yang kita sebut sebagai tahun krisis. Dan makin ke sini krisisnya itu terus meningkat secara eksponensial. Ditambah lagi adanya tambahan perang saudara. Dan kemarin kalau saudara lihat berita, itu Perdana Menteri Thailand juga udah berkata, kalau Kamboja mau siap perang dengan kami juga siap perang dengan Kamboja. Jadi eskalasi geopolitik saudara itu terus meningkat, sehingga itu juga menekan perekonomian global yang sampai akhirnya juga menekan perekonomian kita yang ada di dalam negeri. Beberapa minggu yang lalu saya diundang khusus oleh sebuah gereja untuk sharing tentang hal ini, bagaimana orang Kristen menghadapi krisis. Besok hari Senin, para pejabat GBI Bekasi Perwil 1 juga itu berkumpul dan meminta saya untuk sharing bagaimana juga hamba-hamba Tuhan bisa menghadapi dunia yang sedang krisis seperti ini. Jadi saya mempelajari firman Tuhan. Selagi dalam penerbangan saudara saya coba baca-baca firman Tuhan. Dan ada satu ilmu penafsiran Alkitab saudara ya, yang sering dikenali dengan hermeneutik. Di dalam hermeneutik saudara itu ada satu metodologi untuk kita menafsir Alkitab. Yaitu salah satu caranya adalah kalau saudara mau bicara atau mengupas satu topik, saudara cari kapan topik itu pertama kali disebut di dalam Alkitab. Kapan kata itu disebut atau kalimat itu disebut atau tema itu disebut. Nah waktu saya cari krisis terkait dengan kelaparan. Nah itu muncul di kitab Kejadian pasal yang 12 ayat yang ke-10 yang baru saja saudara baca. Disitulah kata pertama kelaparan itu disebut saudara di dalam Alkitab. Di dalam masanya yang namanya Bapa orang beriman, yang namanya adalah Abraham saudara. Dan Alkitab berkata ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir. Saya kasih singkat cerita saja saudara, apa yang dilakukan Abram ke Mesir. Karena pada era itu Mesir itu adalah satu negara yang sangat maju baik dari sisi tentaranya, dari militernya, dari sisi ekonominya, dari sisi peradabannya saudara. Jadi kalau orang susah dia merantau saja ke Mesir. Kalau saudara juga ingat waktu Yesus baru saja lahir, Herodes kan memerintahkan ya bahwa anak di bawah 2 tahun semuanya itu harus dibunuh. Dan kita sama-sama tahu Yesus mengungsi kemana? Yesus dibawa sama Yusuf dan Maria ke Mesir saudara. Karena Mesir itu kalau hari ini itu mirip seperti Amerika, the land of freedom. Saudara, negara di mana orang mencari perlindungan, negara di mana orang mencari mimpi-mimpinya mungkin bisa terwujud di sana. Ada saudara-saudara saya juga pergi ke Amerika bilang apa? Karena kalau di sini usia 50 mau kerja apa katanya. Kalau di sini cuma lulusan SMA mau dapat pekerjaan di mana? Tapi kalau di Amerika kita bisa jadi waiter. Kalau di Amerika kita bisa jadi pengurus panti jompo. Jadi negara Mesir pada era itu tempat di mana orang menaruh harapan, saudara. Nah, namun pada saat Abram masuk ke dalam Mesir ini saudara, dia ingat bahwa istrinya ini cantik. Takutnya nanti ditaksir oleh orang-orang Mesir dan malah kalau diketahui bahwa Abram adalah suaminya, takutnya Abram dibunuh untuk direbut istrinya saudara. Jadi Abram bilang sama Sarah, nanti kamu ngaku kamu saudara saya ya. Ya memang gak salah, ya memang Sarah ini paribannya saudara. Ya kalau orang Batak tuh kan pariban tuh kan masih saudara gitu ya saudara ya. Saya nggak nikah sama pariban saya, karena saya berharap pariban saya Nadia Utagalung, ternyata tidak saudara. Jadi kalau dulu kita arisan kumpul keluarga, ini paribanmu, ku tengok-tengok ya kan, bah. Lalu ku katakan kepada pariban-paribanku, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ya.
Ya, dulu saya suka bercanda waktu sekolah teologi. Jadi S2 saya ini manajemen, tapi S1 saya teologi, saudara. Ya, saya sekolah teologi. Jadi sekolah teologi itu semua itu kacau-kacau semua di sana, saudara. Ya macam-macam lah ya. Saya pernah jadi dosen teologi Perjanjian Lama, dosen Yunani, Ibrani. Satu ketika saya ngawas ujian Yunani, saudara, bahasa Yunani. Saya sudah bilang sama mahasiswa-mahasiswi, jangan nyontek. Tidak nyontek pun saya kasih B. Ya kan ini dosen kasih karunia, saudara. Kau cukup tulis nama, angkatan, saya kasih B, asal jangan nyontek. Nyontek mereka, saudara. Gembala-gembala lagi yang sekolah teologi ini. Satu ketika saya tangkap itu yang nyontek, dia pakai ayat. Pendetanya apapun pakai ayat, saudara. Dia bilang, saya enggak menyontek Pak, saya praktekkan firman Tuhan. Firman yang mana? Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, katanya. Semua ada ayatnya, saudara. Jadi saya bercanda waktu itu, saudara. Karena dosen saya tanya begini, siapa di sini mahasiswa yang memilih wanita cantik sebagai istri tapi hati busuk? Atau wanita yang rupanya kurang cantik tapi hatinya cantik? Wah, yang pilih pertama siapa? Saya angkat tangan, saya sendirian, saudara. Saya lihat kanan kiri, cuman saya yang pilih wajah cantik, hati busuk. Siapa yang pilih kedua? Wah, semua mahasiswa pilih yang kedua. Wah, tampak rohani sekali mereka. Nggak apa-apa nggak cantik wajahnya, tapi hatinya cantik, katanya gitu. Saya langsung dimarahin saya sama bapak dosen dari Ambon lagi dia ya. Kok ini katanya gitu ya. Mana rohanimu? Saya bilang itu justru saya rohani, Pak. Dari mana rohanimu kau pilih yang hatinya busuk walaupun wajahnya cantik? Kitab Amsal berkata kemolekan adalah sia-sia. Betul, Pak, saya bilang. Tapi kalau saya jadikan dia istri, saya tiap hari akan tumpang tangan pada hatinya. Bukankah Allah adalah Allah yang sanggup mengubah hati? Sehingga hatinya yang busuk bisa berubah putih seperti salju. Tapi masalahnya apa? Kalau muka, Allah nggak sanggup ubah muka, Pak. Jadi memang si Nebaho satu ini cukup pintar juga rupanya, saudara. Jadi pada zaman itu, saudara, Abram itu bilang sama Sarai, sudah kau ngaku aja kau saudara saya biar saya nggak dibunuh, ya. Ini kan berarti egois juga ini suami ya gitu ya. Singkat cerita benar dia masuk Mesir, gempar itu kota, saudara, bahwa ada cewek cantik di sini. Singkat cerita Firaun naksir. Firaun mau ambil jadi istrinya, tahu-tahu kena tulah sama Tuhan. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata dia adalah istrinya Abraham. Singkat cerita, saudara, Firaun kasih berbagai harta buat Abraham, saudara. Bayangin, dari kelaparan masuk ke perantauan, di perantauan Tuhan memberkati dengan cara demikian. Tapi saya bertanya-tanya, Tuhan, kok begini cara nolongnya? Terus saya tanya lagi sama Tuhan, di mana lagi ada krisis? Nah, ternyata anaknya Abraham juga mengalami krisis, saudara. Yang namanya adalah Ishak. Saya bacakan kepada saudara di kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat 1 bilang begini, maka timbullah apa? Kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang pertama yang zaman Abraham. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Nah, ini enggak lagi ke Mesir. Ini berbeda, yaitu sekarang pergi ke Gerar. Gerar itu apa? Abimelek, raja orang Filistin. Kalau sekarang Palestina, saudara. Jadi dari Mesir dia geser ke Palestina, saudara. Singkat cerita, saudara, dia kira-kira melakukan juga hal yang sama kayak bapaknya, gitu ya. Like father, like son, gitu ya. Jadi dia bilang juga Ishak kepada istrinya, kamu ngaku ya kamu saudara saya. Benar, si Abimelek naksir sama istrinya Ishak, mau diambil jadi istri, akhirnya dapat mimpi. Di dalam mimpi itu Abimelek sangat ketakutan. Akhirnya Abimelek tegur Ishak, kamu kenapa gak ngomong ini istri kamu? Singkat cerita, ini berbeda, bukan dikasih harta saja,
Sehingga akhirnya Ishak jadi kaya. Tapi Ishak menjadi kaya diberkati di tengah krisis. Karena Alkitab bilang begini, maka Ishak menabur di tanah tersebut. Dan dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Nah, ternyata nggak cuma Abraham dan Ishak yang mengalami krisis. Yakub juga mengalami krisis, saudara. Saya akan bacakan kepada saudara di kitab Kejadian, saudara. Ya, di kitab Kejadian pasalnya yang ke-46, ya, di pasalnya yang ke-46, saudara. Alkitab bilang di ayat yang pertama, saudara, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkan korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Ya, ini maksudnya apa? Kenapa dia pergi ke Mesir? Karena kita sama-sama tahu, karena pada zaman itu juga terjadi yang namanya kelaparan yang hebat. Di mana semua orang cari gandum ke Mesir, dan siapa yang pegang gandum? Yang pegang gandum namanya Yusuf, saudara. Jadi di dalam 3 kisah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ini, saudara, Abraham mengalami krisis, Ishak juga mengalami krisis, Yakub juga mengalami krisis. Caranya beda-beda, saudara. Lalu Tuhan memberikan kepada saya hikmat, apa yang kita harus sikapi di tengah-tengah krisis ekonomi hari-hari ini. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus pikirkan. Ternyata saudara, Abraham, Ishak dan Yakub ini melambangkan apa? Melambangkan 3 generasi, saudara. Ada ungkapan yang bilang begini, saudara. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Yang saya mau sampaikan adalah setiap masa ada pertolongan Tuhan. Setiap pertolongan Tuhan juga ada masanya, saudara. Tuhan mau ajarkan kepada saya dan saya share kepada saudara. Bahwa kalau dulu Tuhan tolong Abraham, Tuhan sanggup tolong Ishak. Kalau Tuhan sanggup tolong Ishak, Tuhan juga sanggup tolong Yakub. Tuhan mau sampaikan kepada semua jemaat di GB Bumi Anggrek pagi hari ini. Tidakkah engkau ingat pertolongan Tuhan di masa lalu? Karena kalau di masa lalu Tuhan bisa tolong saudara, Tuhan bisa tolong saudara hari ini, Tuhan bisa tolong saudara di hari esok. Allah Abraham, Ishak dan Yakub mau mengajarkan kepada kita semua, saudara, bahwa Tuhan punya cara yang berbeda-beda tiap masa. Tetapi pada akhirnya Tuhan tahu cara yang paling tepat. Tuhan tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan, saudara. Tentu orang bilang begini, bedalah masanya, sekarang kan generasi Z, sekarang generasi Alpha, beda sama zaman kita dulu, sekarang zamannya digital. Saudara, semua zaman Allah ada di dalam zaman itu, saudara. Alkitab mencatat 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksudnya apa? Bahwa Allah gak terbatas oleh waktu, saudara. Makanya dia dikatakan dialah Alpha dan Omega. Sekarang nih tanggal 22 Juni, saudara. Di 28 Juni Tuhan sudah ada, saudara. Di 31 Desember Tuhan sudah ada. Saudara mau bukti? Saya ajak saudara berimajinasi. Semua kita ini adalah alumni COVID tanpa sertifikat. Ini semua kita ini. Nggak ada yang lebih parah daripada tahun 2020, saudara. COVID. Salaman gak bisa. Tatapan gak bisa. Siapa di sini yang masih ingat? Ya kalau ketahuan tetangganya kena COVID, wah lewat depan rumahnya aja kita nggak mau, saudara. Pegang barangnya aja kita nggak mau, saudara. Ya, saat itu kuasa orang batuk lebih ampuh daripada senjata. Ada orang batuk di tengah-tengah kita, semua minggat, saudara. Kita semua nih alumni COVID. Bilang kanan kirinya, kamu lulus. Ya. Kita ini lulus loh, saudara. Sekarang ini kita di tahun 2025. 5 tahun udah berjalan. Kalau di sini ada yang namanya Charles, katakanlah Charles ya. Kalau kebetulan di sini ada yang nama Charles. Hey Charles. Kalau dirimu yang hari ini 22 Juni 2025 kembali ke tahun 2020 bulan April, kira-kira kau mau ngomong apa? Coba bayangkan, kalau diri saudara balik ketemu dirimu yang 5 tahun lalu, yang lagi di kamar tuh, dikit-dikit pakai sanitizer nih, terus pakai masker nih,
Tiba-tiba kamu muncul di depan dirimu yang 5 tahun lalu. Kira-kira mau ngomong apa? Tenang aja. Ntar lewat juga. Lu siapa lu? Saya diri kamu 5 tahun kemudian. Nih, sehat-sehat saja. Baik-baik saja. Saudara bisa bayangkan gak? Persoalannya yang bikin kita takut sama krisis ini karena kita gak tahu hari esok. Maka Tuhan berkata, lihat burung di udara. Coba nanti saudara keluar gereja, coba saudara lihat burung. Ada gak burung garuk-garuk kepala? Besok gua makan apa ini? Lihat bunga bakung di ladang, saudara. Kita aja gak peduli. Alkitab berkata, saudara, bahkan dia tahu jumlah helai rambut kita. Siapa di sini yang tahu jumlah helai rambutnya pulang ibadah ketemu saya? Kalau ada yang tahu, saya mau kasih saudara kerjaan karena orang kurang kerjaan saudara. Sampai tahu jumlah helai rambutnya. Tiap hari ngitungin 1, 2, 3. Kita aja nggak peduli saudara berapa jumlah helai rambut kita. Tapi Tuhan tahu. Hal yang kita nggak peduli pun Tuhan peduli sama saudara. Allah Abraham, Ishak dan Yakub mau bilang saudara, everything is gonna be alright. Bilang kanan kirinya, jangan kayak orang susah. Saudara nggak usah datang ibadah pakai tampang susah. Jumlah helai rambut saudara aja dihitung. Nah persoalannya udah gak ada yang bisa dihitung ini Pak. Saya mau, ini very logic dan ini terbukti. Coba saudara lihat bagian dari leher ke atas. Dari leher ke atas ini saudara, setiap kita ada bagian-bagian yang tumbuh rambut atau bulu. Tapi ada yang terus panjang, ada yang stop bertumbuh. Nih rambut kita bisa terus panjang. Ya, coba saudara lihat alis saudara tambah gondrong nggak? Loh, areanya sama ya kepala ya. Kan logikanya kalau di sini tumbuh, yang lain tumbuh dong. Kan kulitnya sama, areanya sama, benar nggak? Ya, kebayang nggak kalau saudara bulu matamu tambah panjang, alismu tambah panjang? Pak Gembala lewat, halo. Shalom Pak Gembala. Kok bisa saudara? Hebat gak Tuhan? Ada lagu lama bilang gini, aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Siapa yang bangga punya Yesus? Woi, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara nih milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Saya punya banyak kawan saudara di kalangan saya. Wah, beli tasnya tas Hermes ya kan. Hermes ya, bukan Hermes. Bacanya Hermes. Mau ditaruh di meja makan aja nggak berani katanya. Wah, ini mahal, ini miliaran, bla bla bla. Itu kalau barang yang mahal pasti treatmentnya beda, saudara. Ditaruhnya pun di tempat yang berbeda. Saudara beli baju mahal harga 3 juta, saudara nggak akan suruh mbok cuci. Saudara pasti cari tempat laundry yang bagus. Karena apa? Karena mahal. Alkitab bilang saudara ditebus bukan dengan emas dan perak. Padahal emas dan perak aja mahal. Alkitab bilang saudara ditebus dengan darah yang mahal. Darah anak domba. Darah yang mahal saudara. Makanya saya suka bilang sama anak-anak muda, ayo hidup kudus. Kenapa? Karena kamu bukan murahan. Kamu mahal. Karena saudara mahal, Tuhan udah siapin satu panggilan yang mulia. Menempatkan saudara di posisi-posisi yang mulia. Karena saudara mahal. Di tengah krisis, jangan takut saudara. Tuhan punya cara. Saudara belum lihat, iya memang itu susahnya itu karena kita nggak lihat. Karena orang benar hidup bukan berdasar apa yang dia lihat. Orang benar hidup berdasar apa yang dia percaya. Dia cukup Tuhan yang lihat saudara. Tuhan yang tahu masa depan dia. Bapak saya meninggal tahun 97. Mama saya meninggal tahun 2002. 2002 itu saya baru umur 18.
Saya 4 bersaudara, 1 kakak perempuan, itu abang saya, adik saya saudara. Sesudah bapak meninggal, habis itu mama meninggal, baru kami semua pindah ke Jayapura saudara. Kenapa ke Jayapura? Karena kakak saya yang perempuan pertama itu tunangan sama orang Papua saudara. Jadi biar dirawatlah kami di Jayapura saudara. Saya mau kasih tahu ya, numpang itu di rumah orang saudara. Numpang di rumah orang tuh gak enak loh. Apalagi kita udah gak ada bapak mama. Itu kalau tidur saudara cuma liatin plafon. Ini gimana nasib ya? Kalau tidur di rumah orang, numpang di rumah orang, bangun duluan apa bangun belakangan? Ngapain bangun duluan? Sapu-sapu. Benar ya? Sapu-sapu, bersih-bersih, beres-beres. Bayangin dulu anak mama. Perut lapar nih mau sarapan. Mana bisa langsung ambil roti di meja? Tunggu apa? Tunggu ditawarin. Mau makan gak kalian? Boleh. Gitu kan? Dibikinnya telur ceplok, dituangnya nasi sama yang punya rumah. Dia tanya, cukup enggak? Ayo jawab apa? Cukup. Padahal dalam hati nih, bolehlah sikit lah, tambah lagi lah. Tapi kan kita tahu diri, kita numpang saudara. Pergilah kami ke gereja, karena mereka tahu kami karismatik, mereka GKI, kami dibawa ke GBI Philadelphia. Di dekat pelabuhan di Jayapura itu saudara. Dibawa kami ke sana. Gak ada uang, pokoknya ibadah aja saudara. Ini yang saya lakuin tiap kali ibadah. Kan kalau habis ibadah kan ada kolekte muter ya. Apa yang saya lakuin? Gak ada uang. Jadi saya keluar ke halaman gereja, ada beberapa bunga-bunga saya petikin saudara. Jadi kalau kolekte tuh lewat saya bilang gini, Tuhan saya gak punya uang. Saya cuma punya bunga buat Tuhan. Bikin saya sukses Tuhan. Nanti saya kasih Tuhan uang. Kalau orang tua sudah gak ada saudara, hidup rasanya hampa saudara. Main kami ke rumah saudara, saudara pun bilang, kami juga lagi susah. Itu saya bilang sama adik dan abang saya, jangan lagi kita datang ke rumah saudara. Jangan lagi. Kalau udah gak ada bapak mama, nggak dipandangnya kita. Kalau saudara punya keluargamu yang udah yatim piatu, jangan begitu saudara. Rangkul mereka, sayangi mereka. Dang bui songoni. Sampai harinya saya mau menikah, saya tanya sama kakak, saya mau nikah ini. Kakak saya bilang apa? Karena kau laki-laki pertama yang menikah, harus besar-besaran. Supaya nama bapak mama harum. Gak ada uang. Saudara tahu gak karir pertama saya apa? Karir pertama saya itu guru olahraga saudara. Tahun 2006 itu saya guru olahraga. Di Springfield International School di Permata Buana. Saya tinggal di Harapan Indah. Saudara kebayang gak dari Harapan Indah ke Permata Buana? Tahu Permata Buana di mana? Di belakang Puri Indah. Jadi pergi naik motor 60 kilo, pulang 60 kilo, 5 tahun saya jalankan jadi guru olahraga saudara. Lalu pada saat mau nikah saudara, istri saya jadi apa? Istri saya resepsionis di Sudirman, di Geraha Niaga saudara. Gedung yang isinya Bank CIMB Niaga. Kerjanya apa? Bapak Joko dipanggil ke lobi, Bapak Joko, itu istri saya kerjanya. Jadi saya gaji 2,6, dia gaji 1,5, dikumpulin 4,1 saudara. Waktu kami mau menikah, kami cuma doa sama Tuhan. Tuhan nih kami mau menikah, kami mau pasang aja tenda di rumah. Kakak saya bilang, enggak, kau bikin besar-besaran. Duitnya dari mana kayak mau bayarin aja, saya bilang, kau bikin besar-besaran. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34. Percayakah kamu aku sanggup pelihara kamu lebih dari burung di udara. Saya bilang sama Tuhan, percaya sih Tuhan, cuman mana nih? Kamu percaya enggak saya sanggup dandani kamu lebih dari bunga bakung di ladang? Percaya, tapi mana duitnya juga enggak ada. Pergi ke gedung, pergilah saya ke gedung hari Minggu, gedung Marina Ballroom. Gedung Marina saudara, ada 2 ruangan. Yang satu ruangannya kecil tapi murah. Ah yang ini, Roh Kudus bilang sama saya, bukan yang ini. Berisik aja.
tanya yang lebih besar. Saya tanya sama marketing, emang ada yang lebih besar Mbak? Ada, dibawa ke ballroom. Ini muat 1.000 orang. 1.000 orang. Roh Kudus berbisik ke saya, pesan yang ini. Enak aja pesan. Ya udahlah, booking DP 2 juta. Ada uang saya 2 juta booking. Tapi habis itu kan ada hitung-hitungannya. Bayar tanggal sekian berapa puluh juta, tanggal sekian berapa puluh juta. Waduh. Udah, pulangnya saya ke Lapiasa, Kelapa Gading, ada wedding extravaganza, pameran wedding, semua alat-alat wedding, semua perlengkapan wedding. Itu bookingnya murah, cuma 250.000. Jas, gaun lah, catering lah, apalah. Tapi setiap kita booking dapat kupon. Nanti kuponnya malam diundi, hadiah pertama motor Honda Supra. Saudara udah tahu otak saya kemana ya? Jadi malamnya itu waktu pengundian, saya dan istri tumpangkan tangan ke arah motor dalam nama Yesus. Saya kutip itu Yosua 1 ayat 8 lah, semua saya kutip. Saya tengking semua roh-roh yang menghalangi dalam nama Yesus. Kalau perlu Mikael lawan itu, iblis di udara ya kan. Sampai acara selesai, 1 hadiah pun kami tidak dapat. Harapannya dapat motor, habis itu kami jual kan gitu kan. Matilah kata. Pulang nangis kami saudara. Ini gimana ya? Lihat tanggal sekian bayar sekian puluh juta, tanggal sekian bayar sekian puluh juta. Udahlah saya bilang sama istri udahlah. Ya udah kan paling DP hangus lah udah gitu. Tapi pada saat termin 1 mau bayar sekian puluh juta, tahu-tahu kakak saya telepon dari Papua saudara. Saya udah pulang tuh ke Jakarta. Abang saya, adik saya terus di Jayapura. Kakak saya telepon, kamu masih ingat gak sih Bapak Uda Parulian ini? Dulu waktu kecil kau suka digendong-gendong sama dia. Gak tahu. Kenapa? Iya, tadi dia bilang dia pulang kantor. Lagi nyetir mobil dia dengar suara berbisik. Si Junianto mau nikah. Kau transfer dulu sekian puluh juta ke dia. Saya bilang, gak kenal aku. Ya udah mana nomor rekeningmu cepat. Saya kirim nomor rekening. Gak lama masuk sekian puluh juta saudara. Wih. Ceritanya intinya adalah si Bapak Uda ini tuh gerejanya di GKI. Kenapa GKI? Saudara pernah dengar orang GKI bilang, saya dengar suara Tuhan. Kalau orang karismatik banyak. Tuhan gak ngomong pun dia bilang Tuhan ngomong ya kan. Ini GKI. Dia bilang ada suara yang berbisik. Dan suara itu bilang si Junianto Monica itu kok ke transfer dulu. Pas saya dengar berita itu uang masuk, saya pegang tangan sama tunangan saya saat itu, kita berdoa Tuhan bisikin lebih banyak orang lagi. Saya nikah di Gading Marina Ballroom, tamu saya 1.000 orang saudara. Pondokannya ada 12, ada ayam pinadar, ada B2, ya pondokan non halal, 1.000 orang. 3 bulan sebelum resepsi saudara, Tuhan kasih lunas semuanya saudara. Tuhan kasih lunas. Dan semua yang di panggung bilang, aku namborumu. Yang mana rupanya? Aku inimu, aku itumu, aku. Semuanya ngaku-ngaku ya. Emang kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, dia bisa bukakan kain kabung saudara. Diganti sama tari-tarian saudara. Kalau hari ini saudara lagi susah, jangan tunjukkan muka susahmu. Tunjukkan berapa besar Tuhanmu. Karena dia Allah yang sanggup. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama yang sanggup menolong saudara. Saya ini bisnis saudara sekarang. Tuhan angkat saya dari guru olahraga. Akhirnya saya masuk ke industri otomotif. Sampai akhirnya sekarang saudara di usia 42 saya menjadi owner. Saya punya sekian karyawan. Asetnya ratusan miliar dan sebagainya saudara. Kalau dipikir-pikir gak mungkin kayaknya. Makanya saya banyak diundang gereja untuk ngomong marketplace. Apalagi orang-orang yang tahu saya dulunya guru olahraga. Saya juga gak tahu gimana ceritanya lah. Saya cuma berpikir kok tiba-tiba jadi begini. Karena memang kalau Tuhan menolong saudara, Alkitab bilang keadaan Sion seperti orang yang bermimpi. Saudara, baru-baru ini saya juga mau sewa satu tempat besar. Jadi saya udah DP itu 1M, tanda jadi ya kan.
Tapi habis itu kan harus bayar lagi, ada tanggal sekian jatuh tempo. Dan waktu itu jatuh temponya adalah di momen bulan April kemarin libur lebaran. Tanggal 7 April. Ya, libur lebaran kan cuti bersamanya panjang ya. Kita tadi pikir 2 minggu, nggak tahu ditambahin kan. Jadi 3 minggu. Wah, ini bahaya nih saya pikir cash flow nih. Benar. Itu jatuh tempo 7 April saudara. Tanggal 4 April uang saya nggak ada. Nggak ada, udah buat beli ini itu. Jadi saya telepon lah agent propertinya, namanya Ko Jimmy. Ko Jimmy, mau minta tolong nih Ko Jimmy. Minta tolong apa Ko Jun? Dia bilang kan, dipanggil saya Ko juga kan, Koko juga. Iya nih sebetulnya uang saya tuh sebetulnya ada buat tanggal 7. Cuman gara-gara cuti bersamanya kepanjangan jadi mana ya? Bisa tanya ke pemilik gak? Nah pemiliknya tuh pemilik vihara di Sunter, di Danau Sunter saudara. Yang punya vihara. Waduh, gimana nanya ya? Kenapa Ko Jimmy? Iya, soalnya pemiliknya juga sempat bilang sama saya, Junianto tuh orangnya gimana? Oh, kalau Pak Junianto mah orangnya terkenal komit. Waduh. Gua nggak pernah ngaku-ngaku gitu. Cuma mungkin ya orang udah tahu kali ya gitu. Wah, ya udahlah. Jadi gimana nih Ko Jun? Tanggal 7 tetap jadi akad. Ya mau nggak mau lah. Dah, saya doa aja nggak ada uang ya. Nggak ada uangnya, pokoknya di saldo cuma 200 jutaan lah, tapi saya harus bayar sekian 1,8 M. Ya udahlah, udah diem aja. Tanggal 6 April saudara malam-malam. Doa aja enggak loh, tanggal 6 April nih, bisa-bisanya si Ko Jimmy itu WA saya gini. Ko Jun, ini si pemilik WhatsApp saya, dia bilang tanggal 7 tuh hari jelek. Menurut Ko Jun gimana? Oh iya emang jelek banget tuh. Saya juga yakin banget itu jelek. Jadi dia pemilik vihara, dia hitung kan. Dia hitung, katanya menurut hitungannya dia, ya apa sih Feng Shui, Hong Shui atau apalah itu kan. Dia bilang itu gak bagus buat dealing-dealing bisnis katanya. Jadi bagusnya tanggal 15. Jadi menurut Ko Jun gimana? Saya tenangkan diri dulu dong. Saya rasa juga begitu ya Ko Jimmy. Padahal dalam hati udah gini. Udah nggak dong hepeng. Kita nggak pernah tahu cara Tuhan nolong kayak gimana saudara. Tapi cukup satu yang kita tahu. Dia selalu menolong. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia juga Allahnya si Tiur, Allahnya si Tigor, Allahnya si Cencen, Allahnya si Asyum. Dia Allah kita semua saudara. Setahu saya dia bisa dipercaya saudara. Seolah-olah pagi ini dia mau ngomong sama saudara gini. Tak usah ku takut Allah. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Cemas, dia memberkati. Mari kita bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar. Shaddai.
Sama-sama katakan dengan iman, tak usah ku takut. Haleluya. Bilang sama diri saudara sendiri, gak usah takut. Jaga, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa, semua saudara jemaat GBI Bumi Anggrek, lihat saya. Kapan Tuhan disebut El Shaddai? Waktu Abraham mau korbankan Ishak, Tuhan kirim domba sebagai penggantinya. Disitulah Abraham bilang, Dia Allah yang menyediakan. Tahukah saudara, mereka naik ke atas gunung. Abraham juga bingung. Gimana nih? Ini anak satu-satunya. Ini anak satu-satunya. Tapi dia mau taat aja, dia naik ke atas gunung. Yang Abraham gak tahu, dari sisi gunung yang lain, dombanya juga naik, saudara. Abraham dan Ishak naik dari sini. Abraham gak bisa lihat sisi gunung yang lain. Tapi di arah yang berbeda yang Abraham gak tahu, Tuhan siapin penyediaannya. Sampai akhirnya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, penyediaan Tuhan datang buat Abraham. Angkat dua tangan saudara, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus buat setiap jemaat GBI Bumi Anggrek ini Tuhan. Engkau pegang tangan-tangan mereka. Kuatkan setiap bahu yang lesu Tuhan. Usap setiap air mata Tuhan. Mengingatkan mereka bahwa mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang telah menolong mereka di hari-hari yang lalu. Allah yang sama, yang memegang tangan mereka. Berjalan ke tempat yang tepat. Jumpakan dengan orang-orang yang tepat. Di waktu yang tepat. Anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu atas mereka Bapa. Terima kasih. El Shaddai, mari sembah Dia. Dia besar, Dia besar.